Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihadi Pangestu, kelas 11 IPS 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya pelajari dengan Ibu Neni. Keempat materi tersebut, yang pertama ada pengertian dari APBN dan APBD, lalu ada kerjasama internasional, pajak, dan juga perdagangan internasional. Yang pertama-tama ini saya akan menjelaskan dulu tentang APBN dan APBD. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskannya dulu, pengertian dari APBN itu sendiri. Anggaran pendapatan dan belanja negara, atau yang bisa kita sebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari 1 Januari hingga 31 Desember. Nah, biasanya APBN ini ada perubahan. APBN ini sebagai pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Di sini ada fungsi dari APBN itu sendiri. Yang pertama, nomor 1, ialah otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar, maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, karena ini belum selesai. Oke. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Yang keempat, fungsi alokasi. Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Nah, ini berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus diperhatikan rasa keadilan dan kepedulian dan kepatutan. Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, lalu di sini ada beberapa prinsip-prinsip dari penyusunan APBN. Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada 3, yaitu yang pertama, penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyaluran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan pulang negara. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Jadi beberapa prinsip ini bakal ditetapkan untuk menyusun APBN agar berjalan dengan baik. Lalu di slide selanjutnya, berdasarkan aspek pengeluaran prinsip penyusunan APBN, ini adalah lanjutan yang tadi. Yang pertama, hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Itu sudah jelas karena beberapa prinsip ini menggunakan prinsip yang simpel namun sangat-sangat berguna dan efektif bagi masyarakat. Yang kedua, terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Jadi APBN ini
prinsipnya harus sesuai dengan rencana program atau kegiatan agar tidak sia-sia dengan susunan program yang sudah ditetapkan. Nah, lalu yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Oke. Ini sudah jelas dan kita semua juga tahu. Oke. Kita ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah beralih kepada slide selanjutnya yang dimana di sini saya akan menjelaskan dari APBD. Jika tadi saya menjelaskan tentang APBN, sama halnya dengan APBN, jika APBD itu hanya memfokuskan kepada satu daerah saja, jika APBN dimiliki oleh bersama atau negara. Nah, di sini ada pengertian dari APBD itu sendiri. Saya bacakan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang bisa kita sebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi setelah saya baca ternyata sama saja dengan APBN. APBD itu hanya 12 bulan atau 1 tahun. Dari 1 Januari hingga 31 Desember. Kita ke slide selanjutnya. Oke. Di sini ada fungsi dari APBD itu. APBD itu fungsinya otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD, sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Yang kedua, fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kita ke slide selanjutnya. Di sini ada fungsi alokasi yang mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Yang keenam, fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam pengangguran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Lalu fungsi stabilitas ini memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Di sini ada sentralisasi. Jadi artinya itu memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintahan pusat. Lalu di sini ada materi dari desentralisasi. Jadi desentralisasi itu adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah. Dalam suatu struktur organisasi pada saat sekarang ini, banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektivitas dalam
produktivitas suatu organisasi. Lalu di sini ada perbedaan. Jadi perbedaan sentralisasi dan desentralisasi ditunjukkan dengan jika sentralisasi memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah. Dalam suatu struktur organisasi pada saat sekarang ini, banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas suatu organisasi. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang menjelaskan tentang kerjasama ekonomi nasional. Oke, sekarang di sini saya sudah beralih kepada materi dari kerjasama ekonomi internasional. Jadi bisa saya jelaskan, arti dari pengertian kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu yang tentunya bersama dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Lalu di sini ada tujuan dari ekonomi kerjasama internasional. Nah, yang pertama itu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas, memperluas lapangan kerja. Dan yang kelima, menambah devisa negara. Yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang ketujuh, mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang. Yang kedelapan, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Jadi saya jelaskan poin yang pertama itu memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Maksudnya seperti jika kita tidak ada kekurangan akan produk barang di dalam negeri, kita bisa mengajukan dan membeli atau kita melakukan kerjasama dalam perdagangan internasional. Jadi dua-duanya saling menguntungkan. Kita dapat barang dan negara luar juga akan meningkatkan ekonominya. Poin yang kedua itu memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Jadi tujuannya tuh jika kita melakukan ekspor maupun impor, hasil produksi kita pasarnya akan banyak. Seperti kita misalkan target pasar orang Cina itu menjual emas di Indonesia, yang tentunya Indonesia menjadi sasaran empuk dan menjadi target pasar dari orang Cina itu sendiri. Nah, itu seperti contohnya di poin yang kedua. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas. Nah, jadi jika kita melakukan kerjasama ekonomi internasional, secara tidak langsung kita seperti terdorong dan meningkatkan produktivitas atau barang-barang kita harus lebih baik dari negara luar gitu. Jadi di pasar, jadi di poin yang ketiga yaitu mendorong peningkatan produktivitas. Nah, jadi contohnya tuh kita secara tidak langsung jika kita melakukan kerjasama ekonomi internasional akan terdorong dan termotivasi oleh negara luar yang lebih maju. Jadi barang maupun jasa kita akan diperluas dan ditingkatkan oleh negara kita. Poin yang keempat, ya memperluas lapangan kerja. Jadi beberapa angka pengangguran jika kita melakukan kerjasama ekonomi internasional akan mengurang dan bahkan tidak ada jika dua-duanya sama menguntungkan. Nah, poin yang kelima, menambah devisa negara, dan ini sudah jelas ya. Ketika kita melakukan kerjasama dengan negara luar akan menambah beberapa
devisa negara dan meningkatkan infrastruktur maupun ekonomi ya. Dan yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang ketujuh, mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang. Jadi seperti negara maju dan negara berkembang itu mengurangi ketimpangan, dan ini udah jelas sih poinnya ya. Yang kedelapan, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Nah, ketika kita melakukan kerjasama ekonomi internasional akan menjalin dan mempererat tali persahabatan ataupun silaturahmi ya. Seperti contohnya kita melakukan kerjasama, contoh terdekatnya ya ini, melakukan kerjasama dengan teman sendiri, teman lama gitu. Lalu membuat bisnis kafe maupun tempat kopi. Nah, secara tidak langsung kita akan sering bertemu dan melakukan aktivitas bersama. Jadi akan memperdekat gitu posisi dari negara dengan negara luar. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Ada beberapa faktor. Nah, faktor-faktor penyebab kerjasama antar negara. Yang pertama, kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Nah, ada beberapa perbedaan-perbedaan yang mendorong kerjasama antar negara. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Nah, yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, perbedaan ideologi. Lalu, selanjutnya, kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. Beberapa kesamaan yang terjadi adalah kesamaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan keadaan wilayah kondisi geografis, kesamaan ideologi, dan kesamaan agama. Lalu kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Yang pertama, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara. Contohnya, pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Dan di sini ada poin dari multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama multilateral ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Oke, apa itu kerjasama regional dan internasional? Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya ASEAN, MII, dan lain-lain. Lalu kerjasama internasional adalah kerjasama antar negara di dunia dan tidak terbatas dalam suatu kawasan. Contoh yang membawahi dari kerjasama internasional adalah IMF, ILO, OPEC, dan lain-lain. Oke. Sini ada beberapa tujuan dari AFTA. Meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN, lalu meningkatkan ekspor dan impor baik bagi ASEAN ataupun di luar ASEAN. Lalu poin yang ketiga, meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Di sini ada APEC atau singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation.
APEC ini merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. EU atau European Union. European Union ini atau Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU ini berawal dari penandatanganan Traktat Roma tentang pendirian Komunitas Energi Atom European Atomic Energy Community dan Komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa MII. Dan di sini ada EFTA atau European Trade Area. EFTA ini didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerjasama ekonomi antara negara Eropa yang tidak termasuk MII. Negara anggota EFTA ini terdiri dari Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal. Dan yang terakhir ada ADB atau yang biasa kita sebut Asian Development Bank. Nah, apa sih Asian Development Bank itu? ADB atau Bank Pembangunan Asia ini didirikan tanggal 19 Desember 1966. ADB berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikan ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sekarang saya sudah beralih kepada materi yang terakhir, yaitu perdagangan internasional. Di sini ada beberapa definisinya yang saya akan bacakan. Oke, yang pertama, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, sama dengan seperti kerjasama internasional tadi definisinya. Terus perdagangan antara dua negara atau lebih yang saling menguntungkan. Nah, lalu di sini ada faktor-faktor dari perdagangan internasional. Yang pertama, faktor-faktornya adalah sumber daya alam SDA, lalu selera dan penghematan biaya, produksi, efisiensi, dan tingkat teknologi yang pastinya berbeda-beda. Lalu di sini ada faktor-faktor pendorong lainnya perdagangan internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang ketiga, adanya perbedaan. Nah, perbedaan ini kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Dan faktor-faktor pendorong lainnya adalah di sini sudah saya masukkan dari referensi internet. Jadi yang pertama, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kedua, keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Yang ketiga, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu pun negara di dunia dapat hidup sendiri. Di sini ada beberapa manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh devisa. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Yang kelima, mempercepat alih teknologi. Di sini ada beberapa pengertian menurut Sudarsono Sukirno, yang dimana adalah ilmuwan Indonesia yang meneliti dalam bidang ekonomi. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang keempat, transfer teknologi modern.
Dan di sini ada beberapa dampaknya terhadap produktivitas dan konsumsi negara yang bersangkutan. Lalu wujud hubungan dagang antar negara dan devisa. Di sini akan saya jelaskan, devisa itu segala mata uang asing yang beredar dalam negeri suatu negara dan memiliki catatan kurs resmi di bank sentral. Fungsi devisa ini alat tukar internasional, alat pembayaran dan luar negeri, alat stabilisasi mata uang suatu negara. Sumber penerimaan devisa berupa ekspor barang dan jasa, pinjaman luar negeri, bunga atau pendapatan investasi. Nah, di sini juga ada fungsi dari kurs. Oke. Nah, ini dia. Fungsi kurs sendiri adalah pembayaran antar negara, pertukaran barang dan jasa, mengukur kekayaan, menimbun kekayaan, cadangan moneter. Kurs ini bisa dijual kurs falas yang digunakan jika bank money changer menjual falas kepada nasabah. Kalau kurs beli itu kurs falas yang digunakan ketika bank money changer membeli fasal dari nasabah nih. Ini dia. Mungkin cukup sekian dari saya. Rio Hadi Pangestu, saya izin memundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.